Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha maqrabah. Sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, ini ada rekan saya Pak Kamil, ini wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Jember. Saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pak Kusari, pimpinan cabang Silo para hadirin semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa menghadiri undangan pimpinan cabang Muhammadiyah Pak Kusari. Walaupun dalam situasi agak dingin, ya kadang-kadang enak, tapi ya saya sering kalau udah dingin gini ini bablas turun nih kadang. Lah ya apa masih waduh mau bangun dingin sekali, selimutan meneh. Selimutan neh bolak-balik akhirnya dep-dep sudah adzan subuh. Ya. Termasuk pagi ini tadi. Ya. Selimutan bolak-balik selimutan aja. Salawat dan salam kita haturkan, mudah-mudahan tetap mengalir pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tadi saya membacakan beberapa ayat yang ada di dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami telah menjadikan dia dua mata, walisana wa syafatain. Kami juga menjadikan untuk dia lisan, lidah, wasyafatain, dan dua bibir. Wahadainahun najdain. Kami juga sudah memberikan petunjuk dua jalan. Memberikan petunjuk artinya memberitahu, mengabarkan, ya, memberitahukan dua jalan. Dua jalan itu adalah jalan yang benar dan jalan yang salah. Nah, falak tahamal aqobah. Lalu dia tidak mau meniti jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqobah. Apa itu aqobah? Apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqobah. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghobah, atau memberi makan orang yang kelaparan. Yatiman dha makrobah, atau memberi makan kepada orang yatim yang dia merupakan kerabat kita. Au miskinan dha makrobah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sedang menghadapi kesulitan. Ayat ini saya jadikan sebagai muqaddimah di dalam pengajian pagi ini. Bapak Ibu sekalian, ini semuanya muslim ya. Ya. Kiai Ahmad Dahlan itu pernah bertanya, siapkah engkau masuk menjadi muslim atau Islam yang sebenarnya? Pernah bertanya.
Lalu pada kesempatan ini saya ingin tanya dulu. Kalau tadi ini Muslim semua, ini Muhammadiyah enggak ini? Ya, mau enggak menjadi orang Muhammadiyah? Saya Pak, kalau saya membaca tulisan-tulisan atau apa ya, kumpulan ceramahnya Ki Haji Ahmad Dahlan, kumpulan ajaran yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, saya itu kemudian sampai berpikir, aku iki sakjane ngono durung pantes dadi Muhammadiyah. Ya, durung pantes dadi Muhammadiyah, durung pantes apa maneh dadi orang Muslim yang sesungguhnya. Kalau secara formal ya, jadi Muslim secara formal iya, tapi Muslim yang sesungguhnya masih jauh. Jadi Muhammadiyah secara formal ya, mosok APK Muhammadiyah jadi pimpinan daerah kok tidak Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah yang sesungguhnya itu yang masih jauh, masih jauh. Kok bisa begitu? Ada satu. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya nek subuh kak kuno, bukan begitu. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi ada ajaran Ki Haji Ahmad Dahlan yang perlu kita renungkan. Ada pernyataan Ki Haji Ahmad Dahlan begini. Yen durung wani mbeset kulit dhewe, durung Islam temenan. Wah, pernah mendengar itu? Ya, itu ada di apa namanya kumpulan apa namanya 17 ayat yang diajarkan Ki Haji Ahmad Dahlan. Yen durung wani mbeset kulit dhewe, durung Islam temenan. Piye karepe? Piye karepe? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Islam itu artinya adalah penyerahan diri. Ya, itu yang dimaksud Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau orang belum menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia belum Islam yang sesungguhnya. Maka ada wa may yabtaghi ghairas islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang masih mencari agama selain Allah, maka dia nanti akan merugi. Itu maksudnya dia. Maksudnya kalau kita masuk ke dalam agama Allah, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Termasuk ikmau beset kulit dewi. Beset kulit dewi itu maksudnya adalah bahwa kita sudah menyerahkan sepenuhnya, meskipun sampai bukan hanya rumah kita, bukan hanya pakaian kita, tapi sak kulit-kulit kita itu kita serahkan kepada Allah kalau memang itu dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan. Ya. Kita kan tidak sampai berset kulit. Ya. Termasuk saya. Gak sampai berset kulit. Wong dijalui sumbangan ae digalekno sing sisa-sisa. Ya Pak Marsidik ya. Ya. Pak Kasman itu duwe mobil, masa nyumbang ae mek 100, 200, 300. Padahal mobilnya ono. Ya, mobilnya durung kadol. Mobilnya durung kadol. Ya, sing diweno mek 200. 100 ngono kok dadi Muhammadiyah. Ki Haji Ahmad Dahlan apa yang dilakukan? Menjual pakaian, perabotan rumah dijual kabeh. Itulah yang dimaksud dengan
beset kulit dhewe. Maka kalau kita belum beset kulit dhewe, ojo ngomong aku iki Muhammadiyah temenan. Nek aku iki simpatisan, ya, utawa melok-melok Muhammadiyah iya, kaya aku. Kalau kita ini hanya sebagai penggembira, ya, sebagai Islam formal, ya, tapi belum Islam yang sebenarnya. Kenapa? Itu tadi. Kita ini masih belum menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Saya digandoli oleh karep kita, nafsu kita. Hadirin sekalian, loh Pak, tapi aku ibadah, aku sholat gak mari-mari, gak tahu leren. Aku ya poso, setiap Ramadan gak pernah pray, kecuali kalau utur. Aku juga setiap tahun sekali, ya, tahun sekali saya sudah zakat. Saya juga sudah melaksanakan haji. Mosok saya durung diarani muslim yang sesungguhnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di mukadimah yang saya baca tadi itu, jadi muslim tidak hanya sekedar mengabdi kepada Allah, karena itu sudah kewajiban utama. Orang sholat itu kewajiban utamanya. Orang berdoa kepada Allah itu memang kewajibannya sebagai hamba kepada Allah. Wong gak muslim saja, itu gelek dalam piye carane dekne iku dadi hamba, menyembah. Buktinya meskipun tidak muslim dia datang menyembah. Mbok sembahane apa? Kan masing-masing nyembah. Semua menyembah. Kenapa? Karena itu sebagai hamba Allah, kewajibannya. Jadi kalau kita sholat, ya itu hamba Allah. Karena itu harus menyembah. Nah, kita puasa, iya. Kita haji, iya. Kita haji. Nggih, Pak. Ya, 2 tahun yang lalu haji ya bersama saya. Ya, 2 tahun yang lalu haji bersama saya. Nah, kemarin Pak Marsidik tahun yang lalu enggak saya dampingi Pak Marsidik. Makanya kesasar. Jangankan jenengan, saya kemarin saja masih kesasar. Kesasar. Tapi ya kesasar maksudnya hanya agak jauh sedikit gitu aja. Seharusnya belok kok lurus titik, ya sudah saya bilang gitu. Ya 14 saja sudah. Akhirnya agak jauh jalannya sedikit. Ya memang begitu. Nah, haji, tetapi ingat semua ritual itu arahnya adalah kemudian harus ditindaklanjuti dengan apa? Dengan aktivitas sosial. Dengan aktivitas sosial. Coba sholat. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Wong sholat diarani cilaka. Nek wong sampai berhenti begini, orang belum sholat. Kok gak sholat? Timbangannya sholat celoko. Belum masuk sholat celoko, itu ayatnya fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dewani sholat subuh-subuh adem, dewani sholat jamaah macam-macam, tapi cilaka. Fawailul lil musallin. Tapi dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lupa sholatnya. Ternyata bukan hanya sampai di sini. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang riya,
Wayamnaunal ma'un. Ini yang aktivitas sosial. Wayamnaunal ma'un. Dan mereka ini sholat, tapi menghalangi orang untuk melakukan atau memberi sesuatu yang bermanfaat. Bahasa lainnya, gak mendorong orang untuk melakukan aktivitas sosial. Jadi orang yang aktif sholat, tapi dia tidak aktif di dalam kegiatan sosial, maka itu termasuk fawailul lil musallin. Nah, fawailul lil musallin termasuk orang-orang yang cilaka di dalam sholatnya. Lapo? Karena dia wayamnaunal ma'un, melarang, mencegah. Termasuk mencegah itu apa namanya itu? Sing apa? Enggak ada ngisruh apa namanya? Ya, provokator. Ya, provokator orang yang melakukan kebaikan, memberikan sesuatu kebaikan. Semua kebaikan itu adalah sebenarnya kebaikan. Nah, maka saya ulangi, sholat ternyata kemudian harus ditindaklanjuti dengan aktivitas sosial. Sehingga kalau ada orang yang rajin sholat, tapi kemudian antipati terhadap kegiatan-kegiatan kebaikan itu termasuk adalah aktivitas sosial, maka sholatnya menjadi celaka. Nah, bukan hanya sampai berhenti, kalau banyak berhenti sampai sahur, ya, tapi ada lanjutannya ayat itu. Bukan hanya sampai riya, tapi juga wayamnaunal ma'un. Ya. Jadi bukan hanya orang yang celaka itu karena sholatnya lupa. Sholat lupa itu satu adalah karena dia melupakan, ya, tidak segera memenuhi panggilan Allah sehingga sampai lupa, bisa bermakna begitu. Jadi makna sahun itu kan banyak, luas. Tidak segera memenuhi panggilan Allah, itu termasuk orang yang lupa. Sehingga kadang-kadang, ya termasuk saya, wis adzan saya engkusik, akhirnya kemudian kari sholat jamaah. Itu ya termasuk. Ya. Termasuk pula adalah orang yang riya. Itu termasuk. Termasuk pula adalah tadi itu, orang yang tidak mendorong, ya, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, itu yang pertama, coba sholat gitu. Hadirin sekalian, perhatikan juga terhadap puasa. Betapa banyak anjuran Rasulullah bagi orang yang berpuasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Dengan apa? Dengan cara Allah melipat gandakan besaran pahala bagi orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial di saat kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ketika kita memberikan makan berbuka kepada orang lain, ya, maka kita dianggap seperti mendapatkan pahala puasanya orang itu tanpa mengurangi, ya, pahala orang yang mengerjakan puasa. Dan insya Allah kalau seperti ini sudah banyak disampaikan oleh para penceramah ketika Ramadan. Karena itulah sering banyak orang mengadakan kegiatan-kegiatan sosial di saat Ramadan. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya sholat tadi, puasa Ramadan pun kita dianjurkan bisa berefek kepada kegiatan sosial. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kalau kita kemudian haji, coba haji.
Haji juga sama, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, al-hajjul al-mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tapi pernah bersabda begitu, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Surga. Lalu wasu'ilan Nabi lalu ditanya, wa ma birru ya Rasulullah, apa mabrurnya haji itu wahai Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah di dalam satu riwayat, it'amu ta'am wa tibul kalam. Di riwayat yang lain, it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Bayangkan, haji apa mabrurnya haji itu ya Rasul? Mabrurnya itu bukan hanya ketika melaksanakan itu harus benar, ketika melaksanakan harus ikhlas, tetapi setelah seseorang melaksanakan maka dia harus it'amu ta'am. Jadi gak berhenti, Pak. Wis budal kaji bukan berarti aku semari kaji. Wis mari saiki selesai. Durung mari. Ya, durung mari saya. Haji memang harus dilaksanakan secara benar dan dilaksanakan secara ikhlas karena itu adalah syarat daripada orang beribadah. Orang ibadah itu kan syaratnya mek loro. Siji kudu bener, loro kudu ikhlas. Salat yo ngono, poso yo ngono. Harus satu bener, kedua adalah ikhlas. Tetapi itu hubungannya dengan Allah. Buahnya harus setelah itu. Maka orang haji belum selesai ketika tahun 2023. 2023. Pak Marsidik 2024. Durung mari, Pak. Aku mari kaji selesai. Durung. Kenapa? Karena kata Rasulullah ketika ditanya, wa mabiruhu, mabrurnya haji, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa tidak ada balasan bagi orang yang haji kecuali surga, adalah harus setelah itu it'amu ta'am, sering memberi makan. Memberi makan itu artinya memberikan bantuan kepada orang-orang yang butuh. Bukan berarti kemudian buka warung di depannya. Ya, saya it'amu ta'am. Ya. Lah apa? Lah aku saiki wis bendino kekeimangan kok. Iya ta? Iya aku buka warung. Buka warung kan it'amu ta'am. Ya. Tapi it'amu ta'am adalah simbol bahwa kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang butuh. Ya, kepada orang-orang yang butuh. Siapa orang-orang yang butuh? Bisa pribadi, bisa lembaga. Saiki Pak Kusari ini lembaga butuh. Ya Pak ya. Lembaga itu butuh Pak Kusari PCM. Apa karena duwe proyek? Tapi tak pikir proyek PCM Pak Kusari cek akeh sih aku. Gak mari-mari nguweser terus. Kapan hari istri saya itu ngomong begini, Pak Kusari wis mari tak bantu, aku dikirimi meneh. Saulan durung lho kayak oleh pirang dino. Sing kapan iku jarene tukang durung, apa tukang biaya tukang. Terus mari ngono dikirimi maneh. Jarene kawan kerja bakti, nek gak teko kok nyumbang. Masya Allah. Ya semangatnya luar biasa.
Tapi tapi katanya istri saya kemarin titip ya nanti. Mungkin bulan-bulan depan ini akan berkurang katanya. Kenapa? Karena Mangli juga sedang punya proyek sekarang. Ya. Tadi malam rapat coba ngongkar PDW. Tadi malam rapat juga. Karena TK abahnya itu sudah rusak gedungnya yang atapnya itu. Lalu ketika rapat pada beberapa bulan yang lalu itu diputuskan mau ditingkat tingkat dua lantai. Ternyata sampai sekarang baru uang yang masuk belum 100. Padahal untuk ngedak dan sebagainya itu anggarannya 400 berapa gitu. Kalau sudah anggaran 400 berarti nanti sekitar habisnya 500 lebih lah. Dua kayak melebu 100. Jangan ngeser ya. Dari kata Pak Marsiti, ojo ngeser lah. Ojo ngeser nunggone Pak Gusari. Ya begitulah. Tapi memang kita kalau sudah masuk Muhammadiyah memang harus begitu. Saya sering menyampaikan, kalau mau ke Muhammadiyah, kudu siap sering urunan. Loh, nek gak urunan, itu bagian, itu gak cilik, Pak. Apa yang dikatakan oleh Gajah Ahmad Dahlan, yen durung wani beset kulite dhewe durung Islam temenan, durung Islam temenan. Beset, padahal gak beset itu Pak, belas gak beset. Nyuwel lho gak. Ya. Apa yang kita berikan selama ini, ya, apa yang kita berikan itu koyoke baru. Kalau misalnya ada apa namanya debu gitu, ya nggosoki debu yang kita lugurani itu. Buktinya apa? Wong bukti ini nongol di dalam rumah kita itu masih penuh dengan perabotan rumah tangga yang baik-baik. Yo gak kadol blas loh, Pak. Gak kadol blas. Sampai kadol Bu bangun apa itu sampai dodolan perabotan di dalam enggak. Gak blas. Makanya belum diset belas. Baju kita itu udah harus didol. Gak sampai kadolan baju enggak. Enggak. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya butiran-butiran debu yang ada dalam kita itu lalu kita bersihkan. Lugurane itu sing diwenokean. Yo aku bareng yo ngono, Pak. Jadi untuk jenengan saya juga begitu. Makanya tadi saya aku iki yo durung pantes saja ngono. Ngaku dadi Muhammadiyah. Muhammadiyah iku pengikuti Kiai Ahmad Dahlan. Ajarane nek durung wani beset kulite ojo ngaku Islam temenan. Ya. Tapi kita belum nyentuh kulit kita. Belum. Itu hanya baru debu, apa namanya, butiran-butiran debu yang kita. Jadi orang haji, kembali lagi, orang haji mabrur gak selesai ketika sudah selesai melaksanakan haji, tidak. Tapi ketika ditanya Rasulullah, wa ma birru apa it'amu ta'am, ngasih kayak panganan. Ngasih panganan itu maksudnya adalah membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Watibul kalam, kata Rasulullah. Omongnya api. Di dalam riwayat yang lain, ifsa'us salam. Nyebarno salam. Nyebarno salam itu artinya menyebarkan kedamaian. Apa maksudnya menyebarkan kedamaian? Tidak menjadi provokator. Ya. Mendamaikan semua orang. Kalau ada persoalan, ada konflik, didamaikan. Malah duduk dipanas-panasi.
Ono tanggane tukaran malah dipanas-panas. Wis haji bisa. Wis teko haji. Mosok tugasé haji manas-manasi wong tukaran. Biji awakmu iki. Teko-teko mosok teko-teko kok iso. Harus ifsa'ul salam, menyebar kedamaian. Ya. Tidak menyulut konflik. Ya. Ada orang yang datang dari haji itu malah ngomongi sengak. Apa sengak itu? Gak enak nunggone kuping. Ya ono. Ya, karena rumongso. Aku wis kaji. Ya. Akhirnya kemudian muncul kesombongan. Karena muncul kesombongan, lalu kemudian ngomongnya saenake dhewe. Ya ada orang begitu. Nah, hadirin sekalian, itu haji. Apalagi lalu zakat. Jelas zakat itu efek sosialnya luar biasa. Karena zakat itu diberikan, dibagi. Dibagi kepada siapa? Dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin sekalian, kadang-kadang ono uang ngumpul no zakat, tapi yaitu tujuannya biar dia mendapatkan bagian ambil. Ono aktif ngumpul no zakat, tapi bukan dalam rangka semangatnya adalah untuk membantu orang, bukan kadang-kadang. Tapi semangatnya adalah ben aku dadi amil oleh bagian. Ya, ada di musola. Kadang-kadang saya itu heran. Ono sing rebutan. Dalam si rapat itu rebutan, bagian amil. Kalau saya wong zakat iki piro sing dapat dikumpulkan ndak banyak. Musola-musola itu loh Pak. Wis lah, amil ra usah bagian gak apa-apa wis. Wong ya dia sugih. Kasihkan aja semuanya bagian kepada orang fuqara, orang yatim, ya, orang miskin. Kasihkan semua bagian itu. Ya. Jadi kalau kita pikir semua itu hadir semua, kita pikir ternyata semua apa yang merupakan ritual di dalam Islam tidak hanya berhenti sampai situ, tidak. Tapi ada efek sosial yang harus ditindaklanjuti setelah seseorang melaksanakan ritual. Setelah seseorang ibadah sholat, maka harus ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya adalah apa? Aktivitas sosial. Setelah seseorang puasa harus ada tindak lanjutnya, yaitu aktivitas sosial. Ketika seseorang sudah haji harus ada tindak lanjutnya, aktivitas sosial harus. Dan itulah hakikat daripada Islam. Ya, daripada Islam. Tentu saya ulangi lagi, ritual-ritual kita, ibadah kita harus kita laksanakan secara benar, itu harus. Kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah, itu harus. Bukan berarti ketika saya menyampaikan bahwa harus ada aktivitas sosial itu bukan berarti mengabaikan terhadap ritual, bukan. Mengabaikan terhadap ibadah, tidak. Tapi ibadah sebagai hablun ilallah, hablum billah, itu harus tapi kita laksanakan dengan benar dan ikhlas karena Allah, tapi harus ditindaklanjuti. Maka sebagai orang muslim harus menjadi aktivis. Jadi orang muslim harus jadi aktivis. Ojo sebagai orang yang pendiam saja. Pendiam bukan berarti gak ngomong, tidak. Tapi dalam hal ini harus gerak.
harus gerak. Nah, minimal memberikan dorongan kepada orang yang bergerak. Aku iki gak pinter dadi penggerak. Ya wis, awakmu sing bergerak. Wis, iki lho tak sangoni kowe nak bergerak. Minimal begitu. Itulah namanya orang muslim yang menjadi aktivis. Semua orang Islam, bukan hanya dia sebagai pengurus, bukan. Enggak. Walaupun gak jadi pimpinan, meskipun gak jadi pengurus, tetap bergerak. Ya, tetap harus bergerak. Awakmu tadi pengurus, ya wis, aku sing dorong tuh kok gini. Apa kebutuhannya? Rapat? Ya wis, rapat omah, tak siap no mangani. Kudu ngono Pak Haji. Kudu ngono. Ya. Makanya di dalam surat Al-Balad tadi yang saya jadikan di mukadimah itu menunjukkan betapa orang muslim itu harus menjadi aktivis. Alam naj'al lahu ainain, kata Allah. Tidakkah aku sudah menjadikan bagi kamu, bagi dia, kalau dalam ayat bagi dia, tapi saya bagi kamu dua mata, karena dengan dua mata itulah kamu bisa melihat apa? Melihat apa yang benar, melihat apa yang salah, melihat apa yang baik, melihat apa yang tidak baik, melihat apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, melihat masa depan bagaimana seharusnya direncanakan. Wa lisanan wa syafatain. Aku juga telah menciptakan dia. Kalau konteks aku dengan jenengan itu, aku juga menciptakan untuk kamu lisan dan dua bibir. Kenapa? Karena dengan lisan itulah ketika kamu tidak paham, kamu tanya. Ya. Dengan lisan itu pula kamu bisa memberikan petunjuk kepada orang. Dengan lisan itu pula kamu bisa memberikan dorongan kepada orang melakukan kebaikan. Jadi seakan-akan Allah menyindir kepada kita, menyindir. Awakmu wis dikei moto, awakmu iku wis dikei cangkem, kira-kira gitu. Ya. Ojo meneng wae. Lah gitu kira-kira. Jadi alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukan hanya saya sudah memberikan mata, bukan hanya saya memberikan, kira-kira itu Allah begitu, bukan hanya sekedar saya sudah memberikan mata, bukan hanya sekedar saya sudah memberikan lisan, tetapi saya juga sudah menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang baik. Sudah ditunjukkan oleh Allah mana jalan yang benar, jalan yang baik. Lalu kenapa kemudian wis dikasih motor, maksudnya dikasih fasilitas. Nah, dikasih fasilitas, wis dikasih fasilitas, sudah dikasih SOP, gampangan ini wis SOP. Ya. Jalan yang baik. Jadi sudah saya tunjukkan jalan yang baik dan jalan yang itu wis dikasih SOP. Di SOP ini sing bener, di SOP ini sing salah, sudah ditunjukkan. Lalu mengapa dia diam saja tidak melakukan apa-apa? Falak tahamal apa? Pak, berat. Ya memang berat. Sebenarnya semua apa yang kita lakukan di dunia itu semuanya adalah berat. Tidak ada yang tidak berat. Hanya tergantung kepada hati kita. Kenapa kok begitu? Melakukan maksiat ya butuh perjuangan, melakukan kebaikan
ya juga membutuhkan perjuangan. Bukti nih, ya, bukti nih. Orang mau minum minuman, mau apa namanya, mohon maaf, naudzubillah ya, mau mabuk-mabukan. Kenyataannya perjuangannya lebih berat daripada orang sholat. Ya toh. Wis tuku singidan-singidan pisang. Iya kan? Apa peta umpet karo polisi. Ya, ono polisi gak wani. Itu kan perjuangan, bukan ringan, tapi itu berat. Jadi sopo gak berat? Nah, bila ada orang berzina, apalagi yang sudah punya suami atau sudah punya istri, apa gak perjuangan? Perjuangan. Apa perjuangan nih? Perjuangan ini supaya gak konangan karo bojone. Ya, naudzubillah dan ya. Jadi orang melakukan perbuatan mungkar itu juga perjuangan. Itulah namanya dikatakan oleh Allah falak tahamal aqobah, jalan yang naik ya, dan sukar, apalagi melakukan kebaikan. Kenapa kok Pak kok dikatakan apalagi? Kan bisa jadi podo. Kalau orang melakukan kemungkaran ada perjuangan, tapi ada yang penggembiranya ada, tapi tidak kelihatan. Siapa dia? Setan. Setan sing ngipasi lakoni ngono iku. Tapi kebaikan kita sudah berusaha. Kita sudah mengeluarkan tenaga. Tapi ada yang menghalangi. Siapa dia yang menghalangi? Adalah setan. Setan rupa menungso karo jin. Iya betul. Pak, tantangan saya di masyarakat luar biasa. Yo iya namanya perjuangan itu mesti ono tantangannya. Ya. Namanya perjuangan kebaikan ada tantangan. Makanya dikatakan oleh Al-Qur'an, falak tahamal aqobah. Allah menyindir orang-orang yang tidak mau mendaki di jalan yang sukar. Disindir. Jadi wong sing saya sebut tadi, orang muslim kalau hanya diam saja, nggak ngelakoni opo-opo, disindir oleh Allah. Disindir. Masa awamu wis dikei sembarang gampang ini. Kalau di dalam ayat itu hanya memang disebutkan hanya mata dan lisan. Tapi gampangan ini kalau diperluas lagi itu. Kamu itu sudah dikasih banyak fasilitas. Banyak fasilitas. Banyak fasilitas. Ya termasuk fasilitasnya itu adalah pengetahuan. Wis seru, ini api, ini ndak dan seterusnya. Tapi kok ya meneng wae. Disindir. Falak tahamal aqobah. Lapo awakmu kok meneng tok? Ndak mau ya. Ndak mau meniti jalan yang mendaki lagi sukar. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, wama adrokamal aqobah. Wis seru awak. Apa iku dalan sing naik lagi sukar itu? Ternyata itu adalah aktivitas sosial. Termasuk aktivitas sosial itu kalau di situ it'amut. Termasuk aktivitas sosial adalah pendidikan, itu aktivitas sosial. Nah, menjadikan orang pintar itu aktivitas sosial. Karena kebodohan itu adalah pangkal kemiskinan. Ya, pangkal kemiskinan. Maka orang harus dididik. Nah, dididik.
Lebih parah lagi, kebodohan itu juga adalah pangkal kemungkaran. Karena tidak tahu, maka dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Atau dia sudah tahu, tapi karena tidak terdidik dengan benar, tidak terlatih dengan benar, maka dia melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang mungkar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi jadi muslim, yang saya tekankan. Jadi muslim harus menjadi aktivis. Tidak boleh diam saja dan tidak boleh hanya menyerahkan saja kepada pimpinannya, kepada pengurusnya, tidak. Nah, lho Pak, nek KPKP lalu jadi aktivis tak terkendali gimana? Bukan maksud saya begitu. Tapi aktivis itu ya kita mendorong tadi. Ya, iki ono pimpin aku. Saya mendorong kalau bisa menantang, ya menantang. Ayo, programmu apa? Siap aku bantu. Itu loh. Ya. Programnya apa? Siap aku bergerak. Nah, rencananya apa? Rencananya apa? Siap saya mengerahkan seluruh tenaga dan keluarga saya. Harus begitu. Barulah kita kalau sudah begitu, baru bisa kita mengatakan saya ini orang Islam. Saya ini orang Muhammadiyah. Nah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sekarang itu kan banyak sarananya banyak sekali, ya. Bukan hanya di Muhammadiyah, tapi mungkin di lingkungan kita ada RT, ada RW. Kita jadikan sebagai sarana di situ. Jangan kemudian kita antipati. Benolah urusan RT RW urusan ini. Ya. Termasuk hadirin sekalian, termasuk ini. Saya sering siapa yang memberikan jalan kebaikan, nah, membantu menuju jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka saya sering bukan hanya bangun masjid, tapi seluruh bantuan yang kita berikan dalam rangka orang selamat, dalam rangka orang itu bisa melakukan aktivitas dengan baik, maka itu juga termasuk. Iki ono dalan bolong-bolong, ono dalan bolong-bolong. Udah, saya ikut membantu. Itu bukan hanya jalan ini kan urusinnya Pak Lurah, bukan. Setiap orang yang nikmat melewati jalan, ya, menikmati jalan itu, yang seandainya kita tidak membangunnya, maka banyak orang yang celaka, banyak orang yang kesulitan. Maka ketika kita jalannya bagus, lalu ada orang menikmati jalan, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi duduk bangun masjid, Pak. Jadi ke depan itu Muhammadiyah bukan hanya mendirikan ini, tapi juga ini ya menggerakkan itu. Kita elek, ayo gimana menggerakkan warga supaya bergerak untuk bangun jalan. Itu bagian dari amal soleh, bagian dari amal soleh, Masya Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang lain, ya termasuk HP lah. Ya HP, jadi kan ini nge-share Pak, sumbangan,
Tapi kadang-kadang ada yang menurut saya ya kurang bagus, ya. Lalu kemudian nanti menunjukkan rasa riak. Ini yang perlu saya ingatkan. Kecuali kalau di grup yang, kadang-kadang di grup itu orang kemudian nge-share, ayo sholat tahajud. Wong turu kok di WA. Wong turu lho kok di WA. Sopo sing ngapi maca lek turu? Lho Pak, kalau piye Pak? Silakan membentuk grup. Ditelepon, itu bagus. Asal ada kesepakatan. Ojo angger nelpon ae. Karena kalau nelpon, orang sedang istirahat, ditelepon tanpa ada perjanjian, dan itu adalah waktu istirahat, tidak boleh di dalam Islam. Ya, iya tidak boleh Pak. Karena itu waktu istirahat, jangan ditelepon. Maka orang nelpon harus lihat ya. Apalagi kalau sudah tahu kebiasaannya, oh Pak Kasman ini biasanya jam saat ini turu. Termasuk siang ini tidur. Aja ditelepon. Karena dia waktunya istirahat. Kalau tahu biasanya. Nah, kalau sudah ada komitmen bersama sanggil sak grup, enggak apa-apa. Pokoknya kalau di WA lalu tidak ada yang nyauti. Nah, dia enggak nyaut, enggak ngajak respon, berarti dia tidur, maka telepon. Kalau ada kesepakatan begitu boleh. Grup sholat qiyamul lail atau ya sholat malam. Boleh Pak. Enggak apa-apa, baik. Isinya 10 orang, 15 orang. Ayo bangun. Pokoknya syaratnya kalau sudah bangun, semuanya harus memberikan isyarat kalau sudah bangun. Kalau tidak, ditelepon. Enggak apa-apa begitu. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tidak ada komitmen bersama untuk begitu, ojo ditelepon. Ya, kenapa? Karena wayai turu. Ya, wayai turu, wayai istirahat. Nah, dan jangan di chat. Kalau tidak ada perjanjian, di chat. Lupa kan tidak ganggu. Iya, tapi itu menimbulkan riya. Lah wong turu kok dicat. Sopo sing apene maca, kecuali yang tadi itu ada kesepakatan. Kalau grup umum ya kadang-kadang ya ada, kadang-kadang sih enggak ada apa namanya rasa sepertinya ya, tapi memunculkan riak tadi itu. Contoh misalnya ya, orang haji foto di Ka'bah sedang doa, di foto saya kayak grup, iya, ya tak pikir-pikir, ya, saya dulu juga pernah begitu, tapi tak pikir-pikir, waduh ini apa manfaatnya? Kalau ke keluarga memberitahu bahwa ini sudah nggak apa-apa, tapi kalau pada umum, apa manfaatnya? Ya, jadi hati-hati pula kadang-kadang kita ini di dalam aktivitas, termasuk aktivitas sosial, kadang-kadang menimbulkan riya. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kecuali kalau motivasinya itu untuk membangkitkan orang, nggak apa-apa. Kadang-kadang, nyumbang tak tunjukkan saya. Soalnya kadang-kadang jadikan patokan. Oh Pak Kasman nyumbang sak ini. Aku iki kan sek ndukure Pak Kasman. Mosok aku apa dinyumbang ngisore ora pantes. Nah, begitu. Enggak apa-apa ditunjukkan. Ada lagi ya. Aku iki kan sek ngisore Pak Kasman. Oh, berarti Pak Kasman nyumbang sak ini aku ngisore. Yo kudu ngono. Jadi ditunjukkan. Ya. Kadang-kadang saya tunjukkan betul. Benolah wong-wong. Ya. Ternyata juga begitu kemarin rapat itu. Ono Pak, sampai nyumbang sing akeh. Saya bingung saya nyumbang sing akeh iki duit tekon ndi meneh saya. Mosok ngedol mobilku saya bilang gitu.
Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa, bukan hanya pengurus saja, bukan hanya pimpinan saja, semuanya harus menjadi aktivis. Harus aktivis, ibu-ibu aktivis, Bu. Ya. Oh, coba Bapak itu ibu juga. Nah, walaupun kadang-kadang saya juga begitu. Saya ini kadang-kadang ya ngendoni bojoku kadang. Oh, aktif-aktif kok oh, sibuk. Ini apa lah, aku bolak-balik mau tinggalin tok. Iya, lah ya itu. Saya ini kadang-kadang ya gitu, saya ngendoni saya. Ya Allah, orang ingin menjadi baik, ngendoni kadang-kadang gitu. Ya gara-gara itu. Nanti ibu gitu kela kok kano. Nanti ibu enak, ibu jarang mau rapat pak dari masa. Iya, wayah ilmu libur kok rapat aja. Ya begitulah, ya jadi begitulah. Jadi kita senantiasa sekali lagi Muslim yang sebenarnya adalah Muslim yang aktif di dalam beribadah, menyambung hubungan diri kita kepada Allah dan aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Jangan mengatakan menjadi muslim kalau hanya kemudian diam saja, gak gelem lapo-lapo. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kan tanya jawab. Oh, ya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr.